kecilnya rajin ke masjid, masa remajanya jadi remaja masjid, masa mudanya suka ikut pengajian di masjid, tapi begitu masa tua hanya bisa diam di rumah. Jangan berharap bisa mati husnul khotimah. Omong kosong, mimpi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa la tu'allimna ma la yanfa'una waj'alna minal mutawadhi'ina wala taj'alna minal mutakabbirina. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu tawadhu, merendahkan hati, dan semoga dengan apa yang telah Allah beri tidak menjadikan kita sombong dan membanggakan diri. Waj'alna, semoga Allah menjadikan kita wa min ahlina, keluarga kita, wa min auladina wa dzurriyyatina, anak keturunan kita, minas shalihin wal muttaqin, menjadi orang yang saleh dan bertakwa, wal muhibbin, menjadi generasi yang cinta kepada baginda Rasulullah, wal mukhlisin, menjadi orang-orang yang selalu ikhlas dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Kepada para pemuka agama, tokoh masyarakat, para asatid, para sesepuh, wabil khusus kepada pengurus Masjid Al-Huda yang alhamdulillah pada malam hari ini Majelis Ta'lim Madani Maghrib dan Isya mengunjungi masjid ini yang untuk kedua kalinya. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahmi yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga para ustadz pimpinan Majelis Ta'lim Madani, ayahanda Ustadz Muhammad Yasin Alatri, Ustadz Hasbullah di samping kiri beliau, dan juga Ustadz Mu'adz yang ada di samping kanan saya, dan para ustadz yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kepada ibu-ibu majelis taklim, kepada jamaah Banjar Serasan, Tanjung Harapan, kepada anak-anak santri dan anak-anakku remaja yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, nanti akan dipertemukan kembali dalam surganya yang kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal. Anak-anak masih semangat nih? Semangat karena hadrahnya ya. Mana orang tuanya? Hilang semua, tinggal anak-anak. Tapi ingat di kampung pada zaman dahulu pula, ya memang begitu. Anak-anak itu mereka mesti diajak pergi ke masjid, ke rumah Allah. Jangan banyak dimarahkan dan jangan banyak dilarang. Makanya masjid itu mesti punya halaman luas supaya tempat mereka bermain di luar itu. Mereka kejar-kejaran, biarkan di luar sana. Mereka main-main, biarkan di teras masjid. Tapi begitu masuk waktu sholat, mereka pun mengambil air wudhu dan masuk ke dalam masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat. Kalau mereka dilarang, nanti mereka besok tak mau lagi turun ke masjid. Ya, kenapa? Karena pengurus masjidnya garang-garang katanya. Ya, jadi kalaupun marah, tegur baik-baik. Anak itu beraneka ragam usianya. Ada yang mesti kita turutkan, ada yang mesti kita manjakan, ada yang bisa kita tegaskan. Maka tak boleh dipukul rata semua. Nah, lihat umurnya, lihat usianya. Jangan lihat badannya saja. Ini kadang-kadang badan kecil tapi usianya udah tua. Kalau mak-mak, usia udah tua, sifatnya kayak anak-anak. Ini bahaya.
Ya, kenapa? Yang suka berselfie mak-mak juga. Nah, kalau anak-anak pemudinya selfie-selfian, memang udah masa-masa mereka. Ini mak-mak pun ikut-ikut selfie juga. Selfie-nya bukan sekali, Pak. Berkali-kali. Pak Ustadz sekali lagi. Pak Ustadz sekali lagi. Kenapa berkali-kali? Tak bagus. Bukan kameranya yang tak bagus. Bukan HP-nya yang tak bagus. Memang mukanya yang tak bagus. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi bukan ibu-ibu di sini, bukan. Ibu-ibu sana jauh. Tadi saya terlambat, mohon maaf karena saya dari pengajian Paris 1. Macet di tol pakai mobil tadi. Padahal dekat pondoknya di Jagang Anggun Sari, tapi terlambat datang ke rumah ini. Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sering kami sampaikan pada beberapa pertemuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan innamal a'malu. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Itu hadisnya hafal semua kita. Segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Niat lebih sampai duluan daripada amal perbuatan. Niat berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan satu kebaikan secara sempurna, kata Rasulullah. Apalagi melakukan, maka dilipat gandakan sebanyak 10 kebaikan. Maka ibu-ibu yang niat pergi Madani, ya, dapat 1 kebaikan. Begitu sampai di Masjid Al-Huda ini, maka mendapatkan 10 kebaikan. Nah, tapi jangan niat ya, Pak Ustadz saya berniat minggu depan. Niat ya, tapi tak pernah datang. Nah, ini salah, ya. Allah Maha tahu siapa di antara hambanya yang mengolok-ngolok, yang mengejek-ngejek, yang menjadikan syariat agama ini menjadi senda gurau atau permainan. Maka niat mesti diaplikasikan dengan perbuatan. Yaitu niat. Sama dengan sholat. Niat jak sholat, tapi tak sholat. Boleh apa tidak? Anak-anak, kalau ada bapaknya mau niat sholat, tapi tak sholat, salah ke betul? Salah ke betul? Berdosa atau dapat pahala? Surga apa neraka? Aku tengok bapak kau, ada tak tadi sholat maghrib di sini tadi? Balik kau dari sini, kau bilangkan bapak kau, Pak, kata Pak Ustadz tadi, sholat tuh mesti datang ke masjid, bukan niat ya, mesti bersama-sama. Bapak nak masuk surga ke neraka? Bilang ya gitu. Siapa ngajaran kau? Pak Ustadz gitu. Mau masuk surga apa neraka? Mau sendirian atau sama orang tua? Maka ajak orang tua kau, jangan dibiarkan orang tua tak sholat. Pak, malulah, kami anak-anak sholat di rumah Allah. Kenapa bapak sholat di rumah? Bapak peka ke apa? Besar toa Masjid Al-Huda ini, tambah lagi Masjid As-Solihin, tambah lagi ya, Surau Suada, ya, berapa banyak masjid yang ada di Tanjung Raya 2 ini. Masih tak dengar lagi panggilan Allah. Mau panggilan siapa? Panggilan malaikat maut, pencabut nyawa. Baru nak datang ke rumah Allah. Maka kata Rasulullah di hadis yang kedua, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada penghujungnya, tergantung pada akhir kehidupannya. Kecil, masa kecilnya rajin ke masjid, masa remajanya jadi remaja masjid, masa mudanya suka ikut pengajian di masjid, tapi begitu masa tua hanya bisa diam di rumah. Jangan berharap bisa mati husnul khotimah. Omong kosong, mimpi di siang bolong. Kalau dia berharap matinya husnul khotimah, apalagi mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi di masa-masa tuanya dia justru melalaikan perintah Allah. Justru di masa tuanya berat langkah kakinya untuk datang ke rumah Allah. Bukan karena diabetes, bukan karena stroke sebelah, sehat badannya, bisa jalan kemana-mana, bertukang pun bisa dia. Tapi kalau dah urusan datang ke rumah Allah, cukuplah di rumah katanya.
Makanya Masjid Al-Huda ini saya dengar nih ada selentingan Pak Yan, mana Pak Yan? Di luar kah? Saya dengar selentingan masjid kami ini sepi Pak Ustadz. Padahal masjid udah besar, halaman udah bagus. Kenapa berkurang jamaahnya? Oh mungkin di depan As-Solihin sudah ada masjidnya. Tapi kalau seandainya semua warga sekitar ini sholatnya berjamaah di rumah Allah ini, tak cukup Masjid Al-Huda ini. Betul tidak? Jangan kau lihat masjid di Panjar Serasan nih dekat-dekatan, tapi kau lihat jumlah kakaknya, jumlah rumahnya banyak. Satu rumah bisa 7 orang. Karena orang di sini orang kampung semua, banyak anak, banyak cucunya. Ya. Tapi sayang, rumah-rumah yang mewah di sekitar Al-Huda, percuma kau bangun rumah mewah, tingkat 2, tingkat 3, mobil kau pajang depan rumah, tapi kau tak melangkahkan kaki ke rumah Allah. Betul? Tersinggunglah kau. Tak ada urusan. Ya. Beruntung bisa punya rumah dekat dengan rumah Allah. Saya lihat ya, banyak orang ini mau cari rumah dekat Al-Huda, sampai bangun komplek sebelah itu. Kompleknya komplek apa itu? Al-Huda. Tanah di gang Al-Huda ini mahal sekarang karena tanahnya sudah jadi jalan, dekat dengan masjid lagi, di belakang Al-Huda, di depan As-Solihin. Maka rugi kalau bangun rumah pribadi tapi tak sholat di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Untuk apa kau buat rumah dekat dengan rumahku, tapi kau tak mau datang ke rumahku? Kau hanya bisa standby. Oh, rumahku adalah surgaku. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu untuk perkara-perkara yang sunnah. Pengajian di rumah silahkan, sholat sunnah, duha, tahajud di rumah silahkan, ngambil baca Quran, khataman, ya, sedekah makanan, ngumpul di rumah silahkan. Tapi kalau urusan wajib, maka mesti datang ke rumah Allah. Sampai-sampai ada hadis, la sholata, tidak sah sholat seseorang lijaril masjid illa fil masjid, bagi tetangga-tetangga masjid yang tidak sholat di masjid. Kurang apa lagi itu? Ya Allah, andai kata Nabi masih hidup, maka dibakarlah rumah-rumah orang yang tak mau turun ke rumah Allah. Betul tidak? Cuman banyak ustadz yang tak mau menyampaikan itu, takut tak diundang lagi ceramah. Takut nanti diagak sama masyarakat di sana katanya. Ini mesti disampaikan. Nabi kalau udah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, melihat ke belakang, mana sahabat nih yang dekat-dekat dengan Masjid Nabawi nih, tak turun ke rumah Allah, mana mukanya? Kalau sakit dia, kita jenguk habis salat nanti. Kalau dia tak ada halangan, tanya apa sebab halangannya, uzurnya apa.